tolong pakein masker sama clip-on ya. Siap. Pak, ngarep saya, Pak. Ya. Pemirsa, yang saya lihat Pak Ragil ini kayaknya emang masih terkena halusinasi ya. Dia tuh masih ngerasa kalau dia kenal sama saya, terus saya belajar ilmu dari dia. Pak? Pak Ragil? Ya sini. Sembah. Sembah? Sembah ya. Apa ya? Ah, Sembah kayak gitu. Oh, Pak Ragil? Bapak mau kemana? Kayak pemirsa ini aneh sih, soalnya aku nggak ngeliat apa-apa. Pak Ragil? Pak, tunggu, Pak! Pak Ragilnya mana ya? Tadi dia minta aku buat nyembah-nyembah, katanya ada mbak, tapi jujur pemirsa aku nggak ngeliat apapun. Kayaknya emang ada makhluk yang berusaha buat mengecohkan pemikirannya Pak Ragil. Oke pemirsa, di depan kamar ini ada sosok tinggi besar. Kenapa? Aku nggak boleh masuk ke kamar ini. Emangnya kenapa? Oke, kamu makhluk yang ngejaga rumah ini dan kamu ngejagain kamar ini. Terus kalau aku mau masuk kenapa? Tuh, pemirsa dengar kan? Itu ada suara. Nggak, aku makin penasaran. Aku yakin ada sesuatu di kamar ini. Sekarang makhluknya juga lari ke sana. Kayaknya kita masuk aja kali ya. Permisi. Ternyata benar pemirsa, ini di kamar ini auranya itu nggak enak banget. Terus juga aku ngerasa, tuh, semuanya lihat deh. Aku yakin banget ini salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini, dan dia coba buat nunjukin ke kita kalau dia emang ada di sini. Kayaknya dia emang nunjukin deh kalau di kamar ini ada sesuatu. Dan aku yakin banget karena pas masuk sini malah aku ngerasa nggak enak pemirsa. Aku yakin ada sesuatu di sini. Apa Marsha? Ada di tempat ini. Oke. Pemirsa, kayaknya aku harus cari. Kata Marsha ada Jim, ngerasa nggak enak banget. Kok kamu ke situ sih? Kamu yakin ada di sini? Nih, ini pemirsa. Jadi ada jimat lainnya yang sengaja disimpan di atas lemari. Udah nggak benar sih, kayaknya semua ini harus kita netralin deh. Ini dan ini. Ada lagi. Di mana? Ternyata banyak pemirsa di kamar ini, banyak benda-benda yang disimpan sama Pak Ragil. Mungkin ini juga alasan kenapa Pak Ragil bisa kayak gitu. Aku dibantal. Gimana? Ini aneh banget sih. Tadi aku ketemu gelang ini. Kak, ada yang bawa palu nggak? Kayak ini perlu kita pecahin deh. Soalnya auranya bener-bener gak enak banget. Dari tadi tuh benda-benda yang aku temuin ini panas banget. Semuanya fokus ya, soalnya aku nggak mau kenapa-napa juga. Ya ampun, ih. Ini banyak belut. Nggak, ini aku yakin banget kalau Pak Ragil itu melakukan sesuatu di kamar ini. Dan mungkin belut ini merupakan makanan atau persembahan untuk makhluk yang dipuja sama Pak Ragil. Masih ada aura yang gak enak pemirsa di sini. Enggak. Ini masih ada lagi dan aku harus nemuin. Tadi kata Marsha ada di bantal. Di mana ya?
bantal. Masa di bantal? Kok ini aneh banget sih? Kakak, ada pisau atau apa nggak? Ini aneh banget, bantalnya bener-bener. Apa, Pris? Nggak tahu, soalnya bantalnya kayak keras-keras gitu. Ya ampun. Aku yakin banget pemirsa setelah aku nemuin belut terus jimat-jimat lainnya dan ada benda ini, aku yakin kalau Paragil mungkin melakukan persembahan atau melakukan ritual itu nggak sendiri, karena nggak mungkin dia mempergunakan boneka ini sendiri. Kak, aku minta air dan garam dong. Oke pemirsa, ini semua harus kita netralin sebelum semuanya nanti saya sita. Makasih Kak. Ini pemirsa, ini kayak bener-bener aku yakin banget kalau ini tuh ada aura yang bener-bener pekat di sini, di benda-benda yang aku temuin ini. Tuh, bayangin aja, masa keluar asap terus juga ada busanya gini. Ini juga semuanya pada berbusa. Ini udah nggak bener banget sih pemirsa. Pris, ini kenapa nih? Kenapa tandanya nih? Iya Kak, aku yakin kalau ini juga efek kenapa Paragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu Kak. Aduh, Kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Kenapa Paragil bisa halusinasi kayak gitu, dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu Kak. Aduh, Kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Iya Kak. Itu kenapa, Pris? Ayo, Pris. Pris, Pris. Kazam. Paragil. Paragil. Paragil lawan Pak. Kasih. Coba tahan. Pemirsa yang aku lihat ini udah bukan Paragil lagi. Kayaknya sosok yang tadi sempat dilihat sama aku yang di depan kamarnya itu masuk ke tubuhnya Paragil. Dan ini kuat banget. Pak, lawan. Aduh, gimana ya? Lawan, Pak. Kazam, kakak nemuin ini tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Paragil. Kakak, aku minta lada, Kak. Cepet. Kazam, tolong ditahan. Ini aneh banget pemirsa, aku juga nggak ngerti kenapa tapi ini nggak ngaruh ke makhluknya. Ada apa sih rame-rame? Ada apa sih? Segala pakai kamera. Ada apa sama suami saya? Bu, maaf, tunggu sebentar Bu. Saya Frisly, kedatangan saya ke sini untuk membersihkan rumah Ibu, menghilangkan jimat-jimat yang disimpan sama Paragil juga Bu. Yang lebih tahu saya. Ada apa sini? Keluar! Keluar! Bu, tapi ini Paragilnya juga sama. Iya Bu, tapi Biar saya ngurus. Kazam. Suami saya yang lebih tahu saya. Iya. Kazam. Keluar! Tapi Bu, Keluar! Keluar! Apaan ada begini-begini? Keluar! Iya. Keluar! Ayo. Gak usah kembali lagi. Prisnya gimana, Pris? Kak, aku juga bingung tapi nggak tahu. Ibu kayaknya istrinya nggak terima gitu, tapi kok aneh ya Kazam. Tadi tuh pas aku ngelihat istrinya kayak gitu, aku ngerasa kalau istrinya itu ada sesuatu. Kenapa?
Iya Kak, karena aneh gitu. Pas aku ngeliat si istrinya masuk dan marah-marah ke kita, aku ngeliat muka istrinya tuh kayak bukan muka istrinya gitu, bukan muka manusia. Gimana nih? Lagi gimana? Gimana ya Kak? Oke, pemirsa, maaf. Kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa ngelanjutin. Aku juga nggak bisa ngelanjutin untuk ngebantuin keluarga Pak Ragil. Karena kita benar-benar disuruh keluar sama istrinya, kita diusir. Mungkin keluarga dari pihak Pak Ragil juga nggak terima sama kedatangan saya. Tapi nanti akan saya coba untuk datang lagi ke sini ngebantuin keluarga Pak Ragil. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Gitu aja kali ya Kak. Ya benar-benar gitu aja. Ya udah, berarti kita balik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mempelajari ilmu pelet untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan? Saya mau bercerita tentang pasangan saya yang suka selingkuh dan suka berhubungan dengan orang lain. Saya sakit hati dan tidak hanya dengan satu pasangan lain atau satu perempuan lain, tapi dengan banyak, dan saya tahu. Akhirnya saya pergi ke dukun dan saya memutuskan untuk bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan ini biar dia terus sama saya. Jadi sama dukunnya itu dikasih amalan-amalan dan saya harus mandi kembang, makan kembang juga. Setelah itu berhasil? Setelah itu memang berhasil karena Reaksinya gimana? dia nggak lepas dari saya. Dia nurut sama saya karena memang dari amalan itu ada yang harus saya lakukan, yaitu dengan bertukar ludah. Jadi dengan makan kembang, mandi kembang, serta amalan-amalannya itu semua bisa membuat pasangan saya tidak lepas dari saya dan tidak ada selingkuh. Jadi ritual tukeran Ya, air ludah ya, dengan cara berciuman pada saat saya berhubungan dengan pasangan saya. oke. Dan sampai sekarang pasangannya masih sama Mbak Tika? Iya, pasangan saya memang masih sama saya, tapi dengan adanya ritual yang saya lakukan itu membuat dia seperti yang lebih posesif dan membuat saya bosan dengan itu semua. Datang ke sini tujuannya untuk apa? Saya sering sekali didatangi sosok berupa ular dan binatang kalajengking. Ini Dan- beneran nyata atau dalam mimpi datangnya? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalajengking atau ular itu semua ada di rumah, termasuk di kamar. Dan pada saat saya tidur, ada sosok seperti jin berbentuk ular dan dia berhubungan badan dengan saya. Makanya malam hari ini datang ke sini mau melepas semua ritual yang pernah dilakukan. Ya, Kalau resikonya harus kehilangan dan melepas pasangannya nggak masalah ya? nggak masalah. Oke, baik. Kami akan ajak Mbak Tika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 59. Mata batin saya mengatakan
sosok Tika memiliki permasalahan yang cukup besar dari kisah asmaranya. Masalah yang bisa diselesaikan baik-baik justru dibuat menjadi rumit. Saya melihat adanya keanehan dari hubungan kisah asmaranya. Ia seringkali diganggu dengan hal-hal aneh yang membuat ia ketakutan karena perbuatannya. Dan ia takut kehilangan orang yang disayang. Semoga Tika berbahagia dan saya bisa menolong Tika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sepertinya ada yang salah dengan kursi saya. Oke, nggak apa-apa deh. Tika dengan tanggal lahir 25 bulan 10, 1994 dan nomor rumah 59. Ya, betul. Tika, pacarnya ini sering selingkuh dengan perempuan lain, makanya dia datang ke dukun untuk mengikat pasangannya, pacarnya itu.